Informasi penting dari pusat hari ini di tanggal 16 Mei 2022 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, kira-kira ada apa ya sebenarnya? Simak terus. Nah, perlu diketahui ya teman-teman para KPM semuanya bahwa beberapa hari yang lalu ada instruksi dari koordinator kabupaten kepada para pendamping PKH di wilayah masing-masing. Nah, gunanya supaya segera melakukan cross-check ke lapangan kepada para KPM PKH yang namanya masuk ke dalam daftar graduasi di tahun 2022 ini. Nah, apa itu graduasi? Jadi graduasi itu adalah para KPM PKH yang akan dikeluarkan ya atau diberhentikan mendapatkan bansos bantuan di tahun 2022 ini. Nah, jadi para pendamping akan turun ke lapangan untuk mengecek lokasi tempat tinggal KPM, apakah masih layak atau tidak sesuai nama KPM yang masuk ke dalam daftar graduasi tersebut. Nah, apabila hasil survei di lapangan melihat KPM masih layak menerima bansos, maka harus disertai bukti foto geotagging secara terpisah. Nah, yang artinya foto geotagging tersebut adalah rumah asli si KPM. Nah, dan hasil survei tersebut paling lambat masuk ke pusat lapor hari ini ya, hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, jadi berita penting di tanggal 16 Mei 2022 pukul 9 pagi adalah hari terakhir untuk dikirim ke pusat ya teman-teman dari hasil survei tersebut. Nah, setelah itu hasilnya akan kembali dilakukan verifikasi ulang oleh pusat. Apakah benar-benar layak atau tidak KPM tersebut. Nah, jika dirasa tidak layak, maka akan tetap digraduasi. Tetapi bila mana dirasa masih layak, maka KPM tersebut akan tetap bisa mendapatkan kembali bansos PKH-nya ya. Nah, hanya saja untuk proses kapannya itu semua tergantung dari pusat. Nah, yang perlu KPM PKH semuanya ketahui, untuk survei kali ini, meskipun namanya tidak masuk ke dalam daftar graduasi, bukan berarti posisinya aman ya teman-teman. Karena walaupun ada nama KPM yang tidak masuk dalam graduasi, tetapi sudah otomatis tergraduasi atau dikeluarkan baik secara alami ataupun secara mandiri. Nah, jadi berita penting di tanggal 16 Mei itu adalah hasil akhir ya teman-teman untuk segera dilaporkan ke pusat. Nah, sementara di sini masih banyak yang bingung ya teman-teman soal postingan kemarin mengenai penambahan KPM BPNT perluasan. Nah, jadi yang dimaksud penambahan BPNT perluasan yaitu Kemensos melalui Dirjen Penanganan Fakir Miskin atau PFM menambah KPM BPNT dengan nama perluasan. Nah, jadi akan ada KPM yang menjadi KPM BPNT reguler ya teman-teman melalui perluasan ini. Nah, jadi akan ada KPM baru ya teman-teman yang jadi KPM BPNT. Nah, sementara soal siapa dan daerah mana itu tergantung pusat ya teman-teman yang menentukannya. Jadi semua yang menentukannya adalah pusat, yang dalam hal ini adalah Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, jadi apabila namanya tidak termasuk ke dalam SP2D dan daerahnya tidak masuk ke dalam BPNT perluasan, nah maka dipastikan kalian tidak akan dapat ya teman-teman untuk BPNT perluasan ini. Nah, untuk yang daerahnya masuk ke dalam daftar, berdoa saja ya teman-teman bagi KPM yang belum pernah dapat bantuan BPNT supaya namanya masuk ke dalam SP2D penerima BPNT perluasan ini. Nah, jadi itu ya teman-teman berita penting hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.